Sebelumnya di Throne of Cell, ujian perburuan iblis babak final mempertemukan 6 kuil sudah berada di depan mata. Setiap kuil mengirim murid-murid bertalenta, seperti Simasian, Lin Xin, dan masih banyak lagi. Di hari pertama babak final, bertemunya wanita nomor 1 kuil assassin, yakni Charles dengan Chen, membuat semua murid terkejut akan kedekatan mereka berdua ya kan. Selain itu para petinggi juga berkumpul untuk menyaksikan pertandingan terakbar tahun ini. By the way, mereka ini juga salah satu teman dari Cheng Yu, ayahnya Chen, dalam pertarungan melawan para iblis. Nah, jadi di episode ini sangatlah menarik. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Pertama-tama Yang Shofeng sebagai moderator jalannya pertandingan memberikan ucapan selamat kepada semua peserta yang berjumlah 60 orang ini karena sudah berhasil melewati perjalanan yang panjang untuk menuju sampai di titik ini. Semua murid yang mendengar itu lantas sangat sumringah dan juga api semangat membara untuk mengarungi ujian yang sebenarnya ini. Yang Shofeng kemudian akan membagi semua peserta yang jumlahnya ada 60 orang menjadi 6 kelompok secara acak. Artinya setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Nantinya setiap kelompok akan bertarung di arena berbeda-beda. Yang membuat pertarungan semakin menarik karena pemenang akan dihitung dari hasil pertarungan itu. Yang menang nantinya akan mendapat 2 poin, yang kalah 0 poin, dan terakhir jika pertarungan seimbang maka mendapat 1 poin. Nantinya ke-60 peserta akan diketahui hasilnya berdasarkan pertarungan tersebut. Yang berhasil masuk 15 besar dengan poin tertinggi maka berhak untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Yang Shofeng pun akan mengajak kelompok ini, yakni dengan dilemparkan sebuah bola. Setiap kelompok akan mendapatkan bola yang warnanya sama. Baru saja dimulai pengajakan kelompok, sudah terjadi pertikaian satu sama lain. Alasan kenapa mereka melakukan hal ini lantaran tak ingin jika masuk kelompok neraka yang dihuni oleh murid-murid kuat. Contohnya seperti Charles, ia mengambil bola berwarna ungu. Hal itu membuat para murid pun langsung menghindari untuk mengambil bola yang sama dengan Charles. Berbeda dengan Bilar, rupanya ia masih menyimpan dendam terhadap Charles. Ia pun harus mendapatkan bola yang juga warnanya ungu. Chen yang mengetahui niat Bilar, ia pun mencoba menggagalkan rencananya. Salah satunya menepis bola yang ingin dijangkau oleh Bilar. Hal itu tentunya membuat Bilar murka. Di sini sempat terjadi pertikaian antara Chen melawan Bilar. Gerakan Chen berbeda dengan sebelumnya. Di sini ia mampu mengimbangi kecepatan Bilar. Pada akhirnya Chen mendapatkan bola berwarna ungu. Namun sayangnya ada seekor binatang monster yang tak sengaja menyenggol Chen sehingga ia melepaskan kembali bola yang telah ia dapati sebelumnya. Alhasil, Bilar yang berhasil mendapatkan bola berwarna ungu. Pemilik binatang ini pun kemudian meminta maaf karena partnernya tidak sengaja membuat Chen melepaskan bola yang didapati. Sebagai permintaan maaf, orang ini memberikan bola berwarna pink kepadanya. Yang namanya, dia menyodok bola yang ada di tangan Bilar sembari berkata, "Kakak Bilar sayang, kamu itu masih sakit. Malah ingin bertarung dengannya." Tak lama kemudian wanita kucing ini mendatangi Yang Kedatangannya ke sini untuk memberikan bola berwarna kuning. Ya, wanita kucing ingin Yang bertarung dengannya nanti.
Namun Yang Er menganggap bola berwarna kuning sangatlah jelek. Yang Er inginkan bola berwarna pink. Di sela-sela itu terdengar suara wanita, sebut saja namanya Flo. Flo mengatakan, "Woi, siapa di sini yang paling kuat?" Salah satu murid dari kuil assassin pun membalas bahwa murid terkuat ialah Cha-er, bosnya. Lantas membuat Flo ingin mendapatkan bola berwarna ungu, yakni dengan tujuan untuk menjadi yang terkuat. Ketika ingin mengambil bola berwarna ungu, si Masian datang secara mengejutkan yang kala itu ingin mendapatkan bola itu juga. Sehingga di antara kedua orang ini saling bersetegang satu sama lain. Pukulan mereka cukup berimbang, meski tangan si Masian lebih besar dibandingkan tangan Flo, tak menjamin untuk menang dalam adu kekuatan. Untungnya si Masian memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga membuatnya berhasil mengambil kesempatan untuk mendapatkan bola berwarna ungu. Namun Flo tak seperti kita kira. Dengan serangannya itu sudah cukup membuat si Masian melepaskan bola yang sebelumnya ia dapati. Alhasil perkelahian di antara keduanya pun kembali terjadi. Kini Flo mulai tinggi darah. Ia mampu membuat si Masian berada dalam tekanannya. Serangan demi serangan yang dilepaskan oleh Flo sedikit banyaknya membuat si Masian semakin terpojok. Hingga akhirnya Flo menggunakan bantuan tubuh si Masian untuk melompat lebih tinggi. Dan Silomen, ya kepala botak si Masian dapat diandalkan. Sehingga membuat Flo kehilangan fokus. Dan lagi-lagi si Masian mendapatkan bola ini. Sementara di lain tempat ada Lin Xin yang sedang mengobrol sembari minum teh bersama dua orang murid lainnya. Sebut saja namanya si hitam dan si putih. Tak lama kemudian datanglah Chen sembari mengatakan kepada Lin Xin, "Woi bro, kau kenal dengan mereka?" "Diam coy, aku pun juga baru kenal hari ini." Seperti yang kita ketahui, Lin Xin orangnya mudah bergaul. Namun dibalik itu semua ia memiliki tujuan tersendiri. Semisalnya yang kita lihat saat ini coy, Lin Xin memberikan minuman teh kepada kedua orang ini. yakni hanya untuk mengetahui informasi tentang perebutan bola setiap kuil. Sampai sini Lin Xin sudah dapat melihat beberapa murid dengan bola yang ada di tangan mereka masing-masing. Lu Xin pun kemudian mendatangi Lin Xin dan menawarkan apakah ingin bertarung dengannya. Ya, Lin Xin setelah melihat bola yang dipilih Lu Xin, tentulah ia langsung ciut dan tak berani, karena di mana Lu Xin mengambil bola berwarna ungu. Kita tahu kekuatan Lin Xin hanyalah trik dan kepercayaan diri saja. Selebihnya ia tak pernah bertarung secara langsung saat di babak penyisihan sebelumnya, ya kan? Ada yang menarik, Lu Xin memberikan secara paksa bola warna ungu kepada Lin Xin. Sekali lagi Lin Xin panas dingin. Ya, mau gimana lagi? Jika ia mengambil bola ini, pasti akan melawan kandidat nomor 1 dalam ujian ini. Siapa lagi kalau bukan Cha-er? Bagaimanapun ini semua jangan sampai terjadi di diri Lin Xin. Dengan kejeniusannya, ditambah bumbu-bumbu kelicikan, Lin Xin bak seorang pria yang sok akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Ia memeluk kedua orang ini. Hal itu dijadikannya untuk menyelipkan bola berwarna ungu ke salah satu dari mereka. Namun usahanya itu gagal, lantaran kedua orang ini sangat hati-hati. Sehingga Lin Xin mencari cara lain, yakni dengan mengandalkan triknya, sembari mengatakan bahwa ia sedang dalam kesusahan. Jika mereka benar-benar temannya, pasti akan membantunya, ya kan? Ya, bantuan itu tidak lain tidak bukan, ialah dengan menerima pemberian bola berwarna ungu. Lin Xin juga mengatakan bahwa bola ungu kumpulan orang-orang lemah, seperti dugaan Mimin. Mereka berdua menolak, dengan alasan mereka datang ke kompetisi ini untuk menang. Dan satu yang paling utama, yakni mengalahkan murid terkuat. Rencana Lin Xin tak berjalan dengan baik, sehingga Lin Xin memutar otak yakni dengan mengatakan yang sebenarnya, bahwa bola ungu ini dimiliki salah satu murid terkuat. Siapa lagi kalau bukan Cha-er? Konon katanya dia murid nomor 1 di kuil assassin.
Yang paling mengerikan lagi, Chae mengalahkan semua peserta yang berasal dari kuil assassin secara barengan. Mengerikan bukan? Mendengar itu membuat si hitam dan si putih pun berkeinginan untuk mendapatkan bola tersebut. Ya karena bolanya hanya ada satu, si hitam dan si putih ini langsung membuat perjanjian. Jika pemenangnya maka akan berhak mendapatkan bola tersebut. Pertarungan kedua orang ini sangat menarik coy, sebab mereka menggunakan senjata andalan mereka. Sepertinya pertarungan ini berakhir imbang, sehingga tidak ada pilihan lain selain sama-sama ingin menukarkan dengan bola yang ada di tangan Lin Xin. Ketika sudah hampir sampai ke tangan Lin Xin, tiba-tiba Lu Xun datang menghentikan mereka, sembari mengatakan, "Kalian berdua jangan mudah percaya dengan manusia kadal ini." Lantas membuat Lin Xin sangat marah. Ia menghempaskan bola tersebut ke lantai diiringi dengan kata-kata mutiara. "Gila kau wanita jalang, pelacur, anak haram, geblek tak punya otak." Ya, Lin Xin sangat kesal karena Lu Xun selalu mengacaukan rencananya. Ya, seperti yang sudah Mimin katakan, bahwa kedua orang ini tak pernah akur hingga kapanpun. Begitupun dengan Yang Shofeng, ia mengumumkan bahwa waktu perebutan bola sudah habis. Lin Xin masih saja ngata-ngatai Lu Xun ini coy, karena ia masih tak terima. Mana ia harus berhadapan dengan murid nomor 1 dari kuil assassin lagi. Tak lama kemudian Chae juga berada tak jauh dengan mereka, sehingga Lin Xin mencari cara lagi bagaimana mengatasinya. Aha, dan ketemulah solusinya, yakni meminta bantuan Chen. "Halo Chen, apa kamu sudah makan? Bagaimana tugas kuliah? Apa ada yang bisa kubantu?" "Oh iya, katanya kamu kehabisan paket internet ya? Nanti kubelikan ya." Ya, begitulah Lin Xin mencari cara agar temannya ini dapat membantu. Namun Chen tak bisa memastikan bahwa ia dapat membantu Lin Xin dalam ujian berikutnya. Ketika mau pergi, Lin Xin juga berpapasan dengan Chae. Terlihat dari raut wajahnya, pucat putih tanpa noda. Sin. Singkat cerita, Yang Shofeng pun mengumumkan hasilnya. Ada Chen melawan Sheng Yuan dari kuil assassin. Sheng Yuan merasa nasibnya paling apes. Udah bela-belain untuk menghindari Nona Chae, malah ketemu calon kakak ipar. Ada wasit yang memberikan aturan tempat ini. Salah satunya banyak pilar-pilar di tengah arena karena gaya bertarung disesuaikan permintaan para murid. Ya, salah satunya dari kuil assassin yang meminta lapangan seperti ini. Dikarenakan gaya mereka bertarung lebih suka seperti ini ketimbang lapangan terbuka. Sebelum memulai serangan, Chen harus mempelajari karakteristik seorang assassin. Salah satunya kecepatan. Selebihnya, ia memberikan sop terapi dulu coy. Benar di mana Sheng Yuan langsung memperlihatkan kelebihannya, yakni bisa terbang. Padahal kita tahu ya kan, hanya tingkat 6 yang bisa terbang. Tapi Sheng Yuan yang notabene-nya berada di tingkat 4 kok bisa terbang? Entahlah. Dan film pun bersambung.